Halo teman-teman semua. Oke, terima kasih kamu sudah datang lagi di Sapu YouTube channel. Semoga kalian bisa suka dengan video yang kita buat hari ini. Jadi, sebelum itu ini ada hap kawan perkenalan dulu. Asal nama Sia, saya dari Maibra. Asal Maibra tapi tinggal di Bintu nih. Ya, jadi kita dua ini satu kampus dari semester 1 pokoknya sama-sama terus sampai sekarang ini sudah semester sama ya, 6 juga. Oke, jadi hari ini tuh kita udah mau bahas tentang ini ada beberapa pertanyaan dari kita teman-teman kelas yang mereka sampaikan begitu. Dan pertanyaan ini juga mungkin teman-teman yang dari luar Papua juga ingin tahu begitu. Jadi kita mau share saja di sini. Saya mau sampaikan sedikit, kan banyak juga teman-teman yang dari luar tuh mereka belum tahu kalau di Papua itu ada 2 provinsi. Jadi ada provinsi Papua dan provinsi Papua Barat, dan itu semua terdiri dari 42 kabupaten kota. Jadi itu hanya sekedar pemberitahuan aja terkait provinsinya. Kita membahas ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini dari saya punya teman dekat yang menjengkelkan. Jadi dia punya nama itu Dia Santika. Jadi dia punya pertanyaan itu sedikit lucu. Mungkin bagi saya lucu, tapi bagi dia tidak. Kan dia pengen tahu kenapa orang Papua punya sisir beda dengan mereka punya sisir pada umumnya. Jadi ini tuh kan kita dua pernah praktek kan sama-sama waktu di Sukandar, rumah sakit Sukandar satu kamar. Terus dia lihat saya pakai sisir bambu sebelum sapu rambut ini disambung. Sisirnya ini guys. Ini saya sisir bambu nih, ini dong beli di Sorong. teman cowok yang beli. Thank you ya Fet. Jadi dia tanya kenapa orang Papua harus pakai sisir bambu. Ya kalau menurut saya, karena kita rambut kan agak berbeda dengan orang. Bisa sih pakai sisir toko pada umumnya, cuma kita rambut lebih keriting, jadi susah, lebih kribo. Jadi harus pakai yang kayak begini supaya lebih agak sedikit keras. Jadi cara sisirnya tuh untuk kayak gini. Jadi itu sisir andalan. Dan ini memang sudah jadi tradisi juga sih kalau menurut saya. Kemana-mana pasti saya harus bersisir ini. Kalau saya terabah berarti kayak rasa mau mati. Tapi setiap orang tuh beda sih mereka rambut. Jadi biarpun rambut begini ada yang halus. Jadi itu biasa pakai sisir yang pada umumnya. Tapi kalau begini jadi dia itu kalau yang biasa pakai sisir begini tuh karena untuk supaya rambut lebih mudah dirawat dan diikat. Kayak Sabi ini gue biasa lihat saya pakai karena rambut agak keras kan, dia harus pakai sisir begini, bukan keras tapi kribo. Oke. Pertanyaan kedua. Pertanyaan berikut ini dari Novita dan Hana. Jadi karena mereka dua nih dong pertanyaan sama, jadi kita kasih gabungkan satu saja. Ini jadi pertanyaannya, tempat wisata yang paling bagus di Papua apa saja? Jadi kalau untuk tempat wisata, sungguh kalau mau bilang tuh paling banyak sudah di Papua. Cuman sebagian besar tuh belum terekspos begitu di media, belum terekspos sampai orang tahu. Tapi kalau mau tahu di Papua tuh sungguh pokoknya dia tempat wisata tuh paling banyak. Khususnya kalau di Papua saya sebutkan beberapa saja. Dari kok daerah di puncak Jaya itu ada apa? Tunggu, provinsi Papua ini saja pada umumnya. Kalau masing-masing kabupaten tuh malahan lebih banyak lagi. Maksudnya kalau kau punya daerah tuh contohnya apa di puncak Jaya yang terkenal? Tapi tunggu dulu, saya jelaskan dulu dari provinsinya. Iya sudah dari kau saja. Oke kawan-kawan. Minta maaf, kita udah baku melawan sedikit. Iya kawan-kawan, jadi kalau di provinsi Papua itu pokoknya banyak tempat wisata. Tapi yang beberapa saja saya mau sampaikan. Nanti untuk secara khusus begitu kita buat video berikut yang memang khusus untuk kita kasih lihat wisata-wisata yang ada di Papua. Jadi kalau untuk provinsi Papua itu beberapa saja yang paling orang tahu. Itu yang pertama, kita mulai dulu dari Lembah Balim. Itu tuh terletak di Wamena. Nah itu biasanya tuh dalam setahun satu kali, itu pada bulan Agustus kalau tidak salah. Itu memang kayak sudah masuk agenda begitu. Jadi setiap tahun tuh pasti ada festival Balim. Jadi kawan-kawan, kalau festival Balim itu pokoknya biasanya tuh mereka adakan untuk memperlihatkan tari-tarian begitu, tari-tarian daerah, memperlihatkan baju adat. Pokoknya paling seru sudah. Terus yang berikut itu di Jayapura tuh ada Danau Sentani. Itu tuh pokoknya sepanjang jalan itu tuh kalian bisa, danaunya tuh ukurannya kurang lebih tidak tahu, cuman itu terlalu bagus sekali kalau kamu pergi situ. Danau Sentani, kalau kamu ke Jayapura pasti
dari bandara tuh sudah kelihatan Danau Sentaninya. Maksudnya dari dalam pesawat sebelum mendarat ke bandara. Terus di Jayapura juga tuh ada Danau Love. Itu pokoknya kenapa Danau Love, karena memang dia danau tuh bentuknya love gitu. Nanti foto-fotonya saya taruh di atas ini ya, jadi teman-teman kamu lihat. Kalau Danau Love ini saya pernah pergi. Ada lagi di Jayapura tuh dong baru buat Bukit Jokowi. Itu kita naik ke bukit begitu. Nah, terus di situ tuh kita minum es kelapa, terus sambil lihat pemandangan di bawah tuh pokoknya bagus. Itu tuh saya pernah pergi tapi terhadap foto. Nanti berikut tuh jalan-jalan ke sana baru Harus kamu bukti, lihat. harus bukti. Oke, selanjutnya kalau untuk di Papua Barat itu ada banyak. Rawas itu paling bagus di Bernama. Saat yang di Arfak pegunungan Arfak itu ada Mokwam. Mokwam itu tempatnya tuh ada burung pintar, di situ tuh paling bagus. Soalnya kan Arfak kan daerah dingin tuh kayak di Malang sini, jadi pokoknya tempat bagus. Iya sih, kayaknya itu yang saya tahu sih Rin, kalau dari Papua Barat yang saya tahu dan sering terekspos dan sering dikunjungi begitu. Oke, teman-teman, jadi itu tempat wisata yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi yang dia sebutkan tadi, ada beberapa yang saya pernah pergi dan ada yang belum. Jadi semoga kita bisa ke sana dan juga dan yang saya sebutkan tadi juga itu dia belum pernah ke situ. Jadi pokoknya kalau ada waktu kita bisa main ke semua tempat wisata yang ada di Papua dan kita buat videonya di situ, terus kita kasih lihat ke teman-teman semua yang biasa nonton Sapu Video. Oke kawan-kawan, jadi itu untuk pertanyaan kedua sudah terjawab dan sekarang kita masuk ke pertanyaan berikut. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga nih dari Kakak Dea. Bagaimana cara kita menanggapi orang-orang yang diskriminasi terhadap orang Papua? Kalau saya sih, saya jujur sih, kalau saya sih pribadi, kalau ada yang diskriminasi mah cuekin aja, dicuekin aja sih, tidak usah digubris gitu, tidak usah dibalas sih, kasih biar saja sih. Kalau menurut saya itu sama saja sih, secara simpel untuk menyikapi atau untuk menanggapi orang yang mendiskriminasi kita. Itu sama kayak yang disampaikan sama Ibu Bakit sebelah ini. Itu begitu saja, tuh terlalu pusing, terlalu ambil pusing atas apa yang orang katakan gitu kepada kita. Dan diskriminasi itu sebenarnya itu seseorang yang masih gagal paham dengan perbedaan yang sesungguhnya begitu. Jadi dia tuh suka membeda-bedakan dari sini. Maksudnya ini juga itu diskriminasi itu masalah untuk seluruh dunia juga. Karena itu banyak sekali contohnya. Suka membedakan kulit putih dan kulit hitam, rambut lurus dan rambut keriting, dan tinggi dan pendek, gendut dan kurus, dan pokoknya banyak sekali. Jadi itu yang orang yang suka mendiskriminasi orang itu, mereka tuh gagal paham tentang perbedaan yang sesungguhnya begitu.
Jadi sebelum kita mendiskriminasi orang itu pokoknya kita harus menyadari kalau manusia itu memiliki kedudukan yang sama. Dan kita harus yakin juga kalau semua orang itu memiliki keistimewaan yang berbeda-beda yang Tuhan kasih gitu. Jadi kita tidak bisa mendiskriminasikan orang itu dari fisiknya, dari rasnya, dari sukunya, pokoknya dengan kita punya cara berpikir kita atau cara kita memandang orang tersebut gitu. Dan Terus kayak kita kayak contohnya diskriminasi orangnya atau membuli orang itu sebenarnya kita tuh juga harus pikir sih efeknya ke dia nih apa dampaknya atau karena tidak bisa semua orang bisa menerima diskriminasi atau misalnya kalian bilang gitu dia bisa tidak terima lah itu tuh kan bikin sakit hati. Nah, contohnya kayak bilang kita kayak ih kau nih hitam sekali belum tentu kan semua orang terima baik pasti ada yang simpan nah itu bisa bikin dia down. Nah, jadi kalau secara tidak sengaja juga bisa mengganggu psikologi. itu kan secara tidak sengaja kita melakukan kekerasan secara emosional, nah secara psikis. Jadi menurut saya tuh stoplah diskriminasi orang atau membedakan orang. Kita diciptakan semua itu sama. Oke. Ya, oke. Jadi untuk jawaban nomor 3 itu kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman kalian yang mau ingin berpendapat atau bertanggapan tuh bisa tulis di bawah kolom komentar. Oke. Dan berikut nanti di video berikut kita akan buat begitu banyak juga pertanyaan yang teman-teman kita di luar Papua itu biasa suka tanya yang untuk kita yang anak-anak rantau gitu. Sebenarnya tuh kayak aduh pertanyaannya itu saja tapi dengan orang yang berbeda-beda. Jadi itu nanti di video berikut kita akan buat. Jadi teman-teman yang kalian nonton sekarang jangan lupa untuk tetap terus ikuti tanpa video ini. Oke, terima kasih karena kalian sudah nonton dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat untuk semua. Semoga bermanfaat dan aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir, di laut biru, di Papua. Cerita dia sungai yang deras, cerita dia hutan yang luas, tempat matahari selalu menyanyi, tempat cendrawasih selalu menari. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam